Hai, salam guru penggerak. Saya Eva Dina Farida Sihaan, CGP Angkatan 5 Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Unit Kerja SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, lahir pada tanggal 2 Mei 1889, sehingga tiap 2 Mei kita memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ada dua hal pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya soroti secara terperinci. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemayam benih-benih kebudayaan. Artinya, pendidikan bukanlah hanya untuk memberikan ilmu atau menjadikan pintar, melainkan juga untuk menjemput suatu kebudayaan di mana pendidikan menjadi pondasi kuat untuk membentuk peradaban yang kita cita-citakan. Yang kedua, perubahan adalah suatu kekekalan. Hal ini dianalogikan seperti tata surya yang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Pendidikan juga seyogyanya mengalami perubahan, tentunya sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan esensi dari perubahan tersebut adalah nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Nah, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan adalah tentang perubahan tersebut. Terdapat 3 kerangka perubahan dalam pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Yang ketiga, sesuatu yang berubah. Saya akan menjelaskan yang pertama. Kodrat keadaan terbagi atas 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, ataupun lingkungan alam tempat anak itu berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman, masa di mana anak tersebut hidup di era zamannya, sehingga anak dituntut untuk menguasai perkembangan zaman di masanya. Seperti di zaman sekarang, yang merupakan era teknologi. Anak dituntut untuk bisa menguasainya dan hidup sejalan dengan perkembangannya. Oleh sebab itu, masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Kerangka perubahan yang kedua, yaitu prinsip melakukan perubahan. Ada 3 asas yang mempengaruhi prinsip tersebut, yang dinamakan asas trikon, yaitu yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Yang ketiga adalah konsentris. Kontinuitas adalah kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat, ataupun pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas yang kedua adalah konvergensi, di mana pendidikan haruslah memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan itu. Asas yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Pendidik itu diibaratkan petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, memusnahkan hama penyakit. Tetapi seorang petani tidak dapat menjadikan padi tumbuh menjadi jagung. Demikian pula lah seorang anak. Lalu perubahan yang ketiga
apa yang diharapkan untuk berubah? Yang berubah yaitu budi pekerti. Seperti kita ketahui juga bahwa definisi budi ialah cipta, rasa, dan karsa, di mana komponennya yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan. Sedangkan pekerti ialah perilaku atau perbuatan, perangai, ataupun tabiat. Dapat disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan erat mengenai karakter manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran ataupun dilakukan secara sadar. Nah, kesemua hal dalam perubahan tersebut haruslah seimbang. Dengan kata lain, pendidikan itu haruslah holistik. Jika pendidikan bisa dilakukan secara seimbang, akan terjadi kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak pada kebijaksanaan. Sebagai seorang pendidik, hendaklah kita memandang anak dengan rasa hormat, serta berorientasi kepada anak atau peserta didik, juga berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang saya pahami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.